warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membuat video tutorial uji normalitas, homogenitas, linearitas menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Namun sebelum itu, yuk kita bahas dulu mengenai uji normalitas, homogenitas, dan linearitas. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov merupakan bagian dari uji asumsi klasik, bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Selanjutnya, uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui bahwa himpunan data yang diteliti memiliki karakteristik yang sama atau tidak. Uji homogenitas bertujuan untuk memperlihatkan dua atau lebih sampel yang telah diambil berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Untuk yang ketiga, uji linearitas digunakan sebagai prasyarat dalam analisis kolerasi atau regresi linear. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel atau lebih yang diuji mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Dari ketiga uji tadi mempunyai dasar pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, jika nilai signifikan lebih dari sama dengan 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Lalu jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Baik, yuk langsung saja kita lanjut ke praktek menggunakan SPSS. Sebelumnya, teman-teman bisa menyiapkan dulu ya data yang akan diuji. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data, ada Y, X1 dan X2. Lalu untuk yang selanjutnya, teman-teman jangan lupa juga untuk menginstal SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 26. Baik, langsung saja untuk memasukkan data ke SPSS, sebelumnya kita menuju variable view. Nah, di variable view ini ada berbagai kolom ya teman-teman, ada name, type, width, decimal, dan lain-lain. Nah, di nama ini kita isikan dengan Y, X1, dan X2. Lalu kita beri label, untuk yang Y kita beri label hasil belajar, di X1 kita beri label pretest, lalu di X2 kita beri label post-test. Nah, untuk align-nya kita bisa ambil center semua. Lalu measure-nya kita ganti menggunakan scale. Nah, sudah ya teman-teman, ini sudah selesai untuk di variable view-nya. Lanjut kita menuju data view. Nah, di data view ini sudah tersedia 3 kolom. Nah, teman-teman ada kolom Y, X1, dan X2. Lalu kita bisa copy data yang tadi kita sudah siapkan di Excel. Kita copy saja ke SPSS. Nah, di sini saya menggunakan 20 sampel data ya, teman-teman. Nah, apabila sudah siap datanya dan sudah diinput ke SPSS, bisa kita lanjutkan untuk uji yang pertama, yaitu uji normalitas. Untuk langkah-langkahnya, kita menuju analyze dulu. Lalu di sini kita pilih non-parametric test. Nah, di sini ya teman-teman, lalu pilih legacy dialog, pilih yang one sample case. Nah, variabel Y, X1 dan X2 ini semuanya kita pindahkan ke test variable list. Lalu jangan lupa untuk klik tes distribusi normal, lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul output dari uji normalitas ya teman-teman. Ini nanti kita gunakan, akan kita bahas di kesimpulan, jadi outputnya kita simpan dulu. Nah, selanjutnya kita menuju ke uji homogenitas. Untuk uji homogenitas ini langsung saja bisa diikuti langkah-langkahnya. Pertama menuju analyze, lalu setelahnya pilih regression. Regression kita ke linear. Nah, di sini ada dua ini ya, dependent sama independent. Untuk yang dependent kita masukkan
X2 post test, lalu di independent kita masukkan hasil belajar dan pretest. Lalu kita save. Nah, di save ini jangan lupa kita pilih yang residual unstandardized, lalu klik continue, terus OK. Nah, di sini sudah keluar juga teman-teman untuk output dari yang barusan kita uji ya. Dan ini dari barusan yang kita uji ini, yang barusan kita analyze, akan muncul satu kolom tambahan yang berjudul res_1 ini. Langsung saja kita lanjut ke transform, lalu compute variable. Nah, di target variable ini kita bisa isi dengan apps_res, lalu di numeric expression kita isi apps kurung buka res_1 kurung tutup. Nah, untuk ini kita pilih unstandardized ya teman-teman. Lalu untuk selanjutnya kita klik type and label. Nah, di label ini kita isikan dengan absolute residual. Nah, kita klik continue. Oke, kalau sudah kita oke. Nah, di sini juga sudah keluar lagi outputnya. Kita simpan dulu, kita lanjut ke step berikutnya. Nah, dari yang step tadi kita muncul kolom baru ya teman-teman. Di sini ada apps_res dan ini hasil-hasil datanya. Langsung saja kita lanjut ke analyze, lalu kita ke regression. Dari regression kita pilih linear. Nah, lalu di sini ada dependent dan independent yang seperti tadi ya teman-teman. Nah, di sini dependentnya kita keluarkan post test, lalu kita ganti residual, absolute residual. Nah, untuk yang independent masih utuh ya teman-teman, kita menggunakan Y dan X1, lalu kita langsung klik OK. Nah, di sini juga sudah muncul output dari uji homogenitas. Nah, nanti yang kita akan pakai ini ya, yang di ANOVA ini ya teman-teman. Nanti kita akan menggunakan nilai signifikan dari regresi ini. Nah, untuk yang selanjutnya kita menuju ke uji linearitas. Untuk uji linearitas itu membuktikan hubungan variabel linear atau tidak. Nah, caranya yang pertama kita langsung menuju analyze, lalu kita masuk ke compare means, kita klik means. Nah, di sini untuk dependentnya kita pilih yang Y, dan untuk yang independent listnya kita pilih pretest dan posttest. Nah, setelahnya langsung saja kita ke option. Nah, jangan lupa untuk centang test for linearity untuk menguji linearitas. Nah, kita bisa klik continue dan oke. Nah, sudah keluar outputnya ya teman-teman. Nah, ini nanti yang akan kita pakai hasilnya, ANOVA table. Kita gunakan deviation from linearity. Baik, kalau sudah praktik uji menggunakan SPSS, yuk kita bahas kesimpulan dari uji-uji yang tadi sudah kita lakukan. Baik, hasil uji normalitas, homogenitas, linearitas menggunakan SPSS versi 26. Nah, untuk yang pertama, ini ada uji normalitas menggunakan SPSS. Nah, di sini ada output ya teman-teman dari yang tadi sudah kita lakukan. Di sini sudah ada hasil belajar, pretest, dan posttest. Untuk hasil belajar memiliki nilai signifikan 0,171, pretest memiliki nilai signifikasi 0,200, dan posttest memiliki nilai signifikasi 0,141. Nah, berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS versi 26, ditemukan bahwa nilai signifikan untuk variabel hasil belajar adalah
0,171, yang mana 0,171 ini lebih besar dari 0,05, maka data hasil belajar tersebut berdistribusi normal. Lanjut pada variabel pretest, nilai signifikan adalah 0,200 lebih besar dari 0,05, maka data hasil pretest tersebut berdistribusi normal. Sedangkan pada variabel post-test, nilai signifikan adalah 0,141, yang mana nilai tersebut lebih dari 0,05, maka data hasil post-test tersebut berdistribusi normal. Lanjut, kita lanjutkan ke hasil uji homogenitas menggunakan SPSS. Nah, di sini output yang kita gunakan ya teman-teman, yang ada ANOVA-nya itu kita gunakan nilai signifikan 0,818. Nilai F menunjukkan angka 0,818 lebih dari 0,05, maka hal tersebut berarti bahwa data tersebut bersifat homogen. Berdasarkan uji prasyarat untuk normalitas dan homogenitas data, maka peneliti dapat melanjutkan dengan menggunakan statistik parametrik. Nah, kita lanjutkan pada hasil uji linearitas menggunakan SPSS. Nah, ini output yang sudah kita dapatkan tadi dari SPSS. Di sini kita ambil nilai signifikan dari deviation from linearity. Nilai signifikannya 0,076. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SPSS versi 26, nilai signifikasi menunjukkan angka 0,076 lebih besar dari 0,05. Maka hal tersebut berarti bahwa terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Baik, sekian video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.